Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Aryani, NPM 206900015. Di sini saya akan mempresentasikan materi jurnal yang berjudul Pengaturan Pencoklatan Perikap Buah Lengkeng pada Penyimpanan Dingin Menggunakan Methyl Jasmonate. Nah, pasca panen buah lengkeng sangat mudah rusak dan rentan terhadap pencoklatan perikap yang mempengaruhi daya jual. Pencoklatan perikap dianggap sebagai suatu hambatan pasca panen untuk eksploitasi komersial penuh. Dalam penelitian ini, methyl jasmonate atau meja berpengaruh terhadap kualitas buah lengkeng pada penyimpanan dingin. Perlu diketahui bahwa methyl jasmonate adalah senyawa organik yang terbentuk melalui biosintesis dari asam linoleat bebas oleh enzim lipoksigenase yang berfungsi menghambat pertumbuhan pada beberapa bagian tumbuhan tertentu. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan umur simpan buah lengkeng dengan menginfiltrasi methyl jasmonate. Selanjutnya, kriteria bahan dan teknik pengambilan bahan. Bahan yang digunakan adalah buah lengkeng yang matang secara komersial penuh, yaitu merah merata pada kulit buahnya. Kemudian dipilih buah yang berkualitas baik sebanyak 100 buah. Nah, buah-buah ini selanjutnya dicuci pada air mengalir, lalu dibiarkan kering di udara. Setelah kering, diberikan perlakuan methyl jasmonate yang diterapkan melalui metode infiltrasi vakum sebesar 0,01 megapascal pada konsentrasi 1 dan 2 mol selama 15 menit. Nah, setelah perlakuan, buah-buah segera dikemas dalam kotak karton bergelombang dan disimpan pada suhu dingin kurang lebih 1 derajat Celcius hingga munculnya gejala pencoklatan pada perikap. Nah, untuk metode yang digunakan, yang pertama ada pencoklatan perikap, yang kedua kehilangan berat, total padatan terlarut, titrasi keasaman dan kandungan asam aksorbik, yang ketiga total fenolik, yang keempat kandungan antosianin, yang kelima kandungan quinon dan kapasitas antioksidan, yang keenam total kapasitas antioksidan, yang ketujuh superoksida tingkat produksi hidrogen peroksida, 8 kebocoran membran dan monoaldehid, 9 ekstraksi enzim kasar dan aktivitas determinasi dari PAL, PPO, dan POD. Nah, di sini adalah hasil dari metode yang dilakukan. Nah, pada tabel yang pertama ini adalah efek dari perlakuan terhadap pencoklatan dan insiden kebusukan. Bisa dilihat buah kontrol dan buah dengan perlakuan mulai terjadi pencoklatan pada hari ke-12. Nah, bisa dilihat antara buah kontrol dan perlakuan meja, buah kontrol memiliki tingkat pencoklatan yang lebih besar dibandingkan buah kontrol. Nah, untuk insiden kebusukan bisa dilihat pada hari ke-12, buah dengan meja belum nampak insiden kebusukannya. Nah, baru nampak pada hari ke-14 dan dilihat pada hari ke-16, buah kontrol memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada buah dengan perlakuan meja. Nah, untuk tabel yang kedua ini adalah efek perlakuan terhadap kehilangan berat, total soluble solid, titrasi keasaman, dan asam aksorbik. Lihat pada kehilangan berat, buah kontrol memiliki kehilangan berat lebih besar daripada buah dengan perlakuan meja 1 maupun 2 mol. Nah, selanjutnya untuk total soluble solid, buah kontrol memiliki total soluble solid yang lebih rendah dibandingkan buah dengan perlakuan. Untuk titrasi keasaman, buah kontrol memiliki kandungan titrasi keasaman yang lebih kecil dibandingkan dengan perlakuan 1 maupun 2 mol. Nah, yang terakhir yaitu asam aksorbik. Buah kontrol memiliki kandungan asam aksorbik yang lebih rendah dibandingkan buah dengan meja 1 maupun 2 mol.
Pada tabel yang ketiga, yaitu efek perlakuan terhadap total penon, kandungan antosianin, kandungan quinon, dan total kapasitas antioksidan. Dilihat pada total penolik, buah kontrol dari hari ke hari mengalami total penolik yang lebih rendah dibandingkan buah dan perlakuan meja. Nah, untuk kandungan antosianin bisa dilihat buah kontrol memiliki kandungan yang lebih kecil dibandingkan buah dengan perlakuan meja. Nah, untuk kandungan quinon pada buah kontrol memiliki kandungan yang lebih besar daripada buah dengan perlakuan meja. Nah, untuk total kapasitas antioksidan, buah kontrol memiliki kandungan yang lebih kecil daripada buah dengan perlakuan meja. Tabel yang keempat yaitu efek perlakuan terhadap superoxide and production rate. Bisa dilihat buah kontrol memiliki kandungan yang lebih besar daripada buah dengan perlakuan meja. Untuk hidrogen peroksida pada buah kontrol memiliki kandungan yang lebih besar dibandingkan buah dengan yang perlakuan meja. Nah, untuk kebocoran membrannya atau membran permeability pada buah kontrol bisa dilihat memiliki membran permeability yang lebih besar dibandingkan buah dan perlakuan meja. Nah, yang terakhir yaitu malodialdehyde pada buah kontrol memiliki kandungan yang lebih besar dibandingkan buah dengan perlakuan meja 1 maupun 2 mol. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu yang pertama, aplikasi pasca panen meja melalui infiltrasi vakum secara signifikan mengurangi kejadian pencoklatan pada perikarp buah lengkeng yang disimpan dingin dengan menekan aktivitas enzim oksidatif. Selain itu, perlakuan juga mempertahankan kadar TSS, TA, dan TAC, antosianin yang tinggi, serta meningkatkan senyawa bioaktif non-enzimatik. Yang kedua, meja memainkan peran regulasi positif dalam memperpanjang masa simpan buah lengkeng dengan tetap menjaga kualitas buah yang optimal. Yang ketiga, perlakuan meja dengan konsentrasi 2 mol ditemukan relatif paling efektif dalam mengatur parameter biokimia yang terkait dengan pencoklatan perikarp buah lengkeng. Yang terakhir, belum ada informasi mengenai mekanisme aktivitas aplikasi meja, prapanen maupun pengaruhnya terhadap cita rasa pada buah. Sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.